Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidna ilma warzuqna fahma. Rabbi jidna ilma warzuqna fahma. Rabbi jidna ilma warzuqna fahma. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji serta syukur malam ini kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana walaupun hujan nggak berhenti ngecerak, kata orang sana mah, kalau nggak boleh mah ngecerak nggak berhenti, tapi alhamdulillah tidak mengurangi rasa segan kita ngelawan semuanya apa yang setan goda. Tapi berapa ribu setan ini yang goda kita, tapi alhamdulillah kita malam ini orang yang termasuk orang yang menang, orang yang beruntung, sehingga kita bisa hadir. Satu tetes air hujan yang menetes menjatuhi ke badan kita itu dijadikan berapa ratus malaikat yang beristighfar untuk orang-orang yang menuju ke majlis ilmu. Ini mah jelas asli tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jelas ini mah wajib buat kita, karena nggak ada iming-imingnya ini mah ya. Yang nggak punya duit, yang udah masuk udah ini mah buat siapa ini mah, yang penting mau masuk silakan masuk. Tidak ada woi lo kalau nggak bawa duit 100.000 jangan ngaji dulu, nggak ada sih mah ya. Alhamdulillah ini mah ada pisang rebus ya ada, jadi yang lagi jadi sini mah. Inilah keberkahan kita, keriduan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini sedikit lagi, beberapa hari lagi kita akan menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Barang siapa yang bergembira datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya untuk masuk neraka. Itu janji Allah tuh, bahwasanya kata Nabi, barang siapa yang gembira gimana sih? Alhamdulillah udah sampai lagi wae. Pokoknya kemarin bulan puasa besok mau ibadah ya. Gua mau bakal saya mau niat bulan puasa besok saya mau puasa, mau tarawih, baca Quran, mau banyak sedekah kalau ada duit. Tuh, itu yang gembira namanya. Jangan bilang rumah baru kemarin udah bulan Ramadan lagi puasa lagi wae mah. Kemarin gua puasa udah berapa hari katanya. Jangan, udah puasa yang kemarin kalau bisa mah udah kita tobatin. Kita tobat tanah suha karena datangnya bulan suci Ramadan yang sekarang. Kita kemarin nggak puasa, udah tobatin, niatin. Nggak ada yang mati gara-gara puasa. Ada juga sih orang puasa mati, ya karena udah aja yang mati itu mah gitu. Jadi kita kuatkan, makanya doanya ya Allah mudahkanlah, kuatkanlah ibadah saya, ya Allah kuatkanlah puasa saya, ya Allah gitu. Jadi datang bulan suci Ramadan kita minta dikuatkan. Kalau nggak kita nggak doa seperti itu, takutnya banyak godaan, ya nggak kuat dah. Kan kalau puasa udah bongkar sekali udah nggak pengen. Jauh dah sekali dah bongkar. Besok mau lihat buat puasa, kemarin gue bongkar lagi dah. Godaan gitu, bikin kuat godaan itu, bikin kuat ya. Lapar amat, belum amat mau puasa lagi gitu. Makanya mudah-mudahan bulan ini, bulan Syaban, kita niatkan datangnya bulan suci Ramadan, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum datangnya bulan suci Ramadan, besok tanggal 15 Syaban itu sebutnya apa, nisfu Syaban. Yang nisfu Syaban itu adalah pertengahan bulan Syaban. Pertengahan bulan Syaban untuk kita orang ahli sunnah wal jamaah, yaitu setiap tanggal 15 Syaban, 15 Roah ya, itu diadakannya, kita disunahkannya di situ ya sholat sunat tobat, misalnya sholat mutlak, bukan sholat nisfu Syaban, bukan itu. Jadi ada yang mengatakan boleh sholat sunatan nisfu Syaban, ada yang juga yang mengatakan sholatnya sholat tobat, misalnya sholat mutlak.
atau sholat awin apa aja dah. Yang penting malam itu beribadah, menyetorkan itu ibadah kita dari mulai setahun kemarin sampai terakhir besoknya. Makanya sayang kalau malam terakhir di malam nisfu Saban, setoran amal ibadah kita, catatan amal ibadah kita, buku kita enggak diperbaharui malam itu, enggak disetorkan. Maka sangat ruginya kita sebagai umat Islam, orang-orang pada ibadah di malam nisfu Saban, kita nonton TV, kita main HP, kita bercanda, bertawa-tawa. Jangan ya. Ini pesan dari jamaah malam Rebo. Pokoknya nanti apabila diumumkan malam nisfu Saban tanggal malam apa, siap-siap dari siang ya, misalnya bengkel tutup dawayanya dah ya, jam 4 jam 2 tutup, jam 3 biar istirahat ini senang. Kan kalau tutup jam 4 mah repot, belum cuci tangan, belum mandi, belum udah nggak jadi lah, itu jangan. Jadi minimal malam itu kita beribadah, yaitu membaca Yasin sebalik Yasin yang pertama minta dikuatkan iman dan iman kita, kuatkan ibadah kita. Yang ketiga minta tak berkah rezeki. Yang keempat yang ketiga minta ditambahkan segala macam. Itu nanti di situ ada. Ini nanti sekali kita lagi baru saya buka. Sekarang ini lagi mengingatkan, gambar-gambarkan bahwa sedikit lagi kan tanggal berapa dia? Bulan Saban. Tanggal 6 berarti tinggal 9 hari lagi kita menjelang datangnya malam nisfu Saban. Apa sih malam nisfu Saban dari zaman dulu tolong ada yang ngadain. Pokoknya sekarang nih zaman sekarang zaman sekarang itu banyak orang yang membid'ahkan. Jangan didengerin orang yang membid'ahkan, karena kita mah dari guru kita, gurunya lagi ya. Ada orang yang ngatain malam itu berbondong-bondong, padahal itu ada hadisnya, ada gitu. Biarin orang yang bid'ahkan nisfu Saban, makan itu buat dia sendiri. Nanti dia ada setorannya. Berarti nanti pas dia meninggal dunia di akhirat masing-masing lah amalia kita mau udah kerjakan beribadah. Yang penting malam itu kita beribadah. Oh, haruskah saya berbondong-bondong ke masjid? Tidak harus. Ini jangan jadi alasan. Ya, saya kemarin mau diskusi Saban, mau ke masjid, ketinggalan saya. Jam sekian saya masih di jalan. Di rumah baca Yasin sama anak kita sendiri. Yang penting malam itu kita beribadah, membacakan istighfar. Karena buku catatan yang lama, catatan amal kita di waktu 1 tahun diangkat oleh Allah dan datang catatan yang baru tuh. Supaya apa malam itu beribadah? Catatan amal pertama, yang terakhir dan yang pertama kita udah isi dengan ibadah. Jadi yang terakhir kita diangkat sama Allah sedang beribadah. Yang catatan buku yang masih kosong kita ditulis sama Allah malaikat. Tuh, dia malam itu malam yang diangkatnya amal, catatan amal, udah baca Yasin, udah istighfar. Malam itu boleh begadang. Ngapain begadangnya? Bukan main gaplek, bukan. Begadangnya nanti boleh zikirnya apa nih? Karena merasa banyak dosa, udah istighfar. Pilihnya selawat dah. Nanti tahajud, bangun lagi sholat malam. Tidur sebentar mah supaya bangun tahajud, supaya ada tahajud. Terus malam itu beribadah. Supaya apa? Supaya catatan yang pertama, buku yang pertama tahun itu udah banyak isinya. Isinya apa? Kebaikan. Makanya malam itu kalau kita malam itu tidak beribadah, malah banyak maksiat, maka ruginya manusia semacam itu. Manusia buat pengen diakui buat teman Muhammad, orang-orang pada baca Yasin, orang-orang pada zikir, dia maksiat. Itulah nanti siap-siap nerimanya nanti di akhirat. Karena mah benar, sebab Allah mah kalau orang yang maksiat itu bukan dikasih sakit mulu, susah mulu, enggak. Kalau Allah sayang sama hambanya bukan dikasih senang, berpoya-poya, duit banyak, bukan. Kalau Allah sayang hambanya, kita dikasih susah, enggak susah duit banyak, pikiran enggak enak wae. Kalau ada pikiran lelah, itu supaya apa? Supaya mengurangi ibadah, jangan sampai kita banyak-banyak ibadah. Nah itu makanya kalau kita lagi kurang sehat, udah lawan. Gitu. Jadi apa? Karena orang yang ahli maksiat hidupnya tidur bangun berak, tidur lagi, nggak usaha, sibuk, nggak memikirkan yaitu yang diwajibkan Allah,
sholat puasa misalnya, puasa kagak, sholat kagak, siap-siap orang itu memang benar sama Allah. Nih kayak gua nih nggak sembahyang gua sehat, emang benar. Apa dalam keterangannya itu ibaratnya disungkun sama Allah. Lebok benar. Lu bakal tidak nikmatnya surga. Nih gua kasih di dunia enak semua. Itu kalau bahasa kasarnya mah lu lebok tuh semua, makannya tuh semua. Gua kasih sekarang lu minta apa? Lu mau minta gua kasih. Badan sehat, duit banyak, puasa kagak, sembahyang kagak. Udah terus. Nanti kata Allah apa janji di situ saya baca dalam keterangan, lo kamu tidak akan aku beri nikmat surga. Nih kasih di dunia semua. Ntar rasain lo di akhirat. Gitu. Makanya nanti malam nih sabar, banyak-banyak beristighfar malam itu, banyak-banyak selawat. Udah ya kita bisa dah. Megang tasbih. Subhanallah, subhanallah tuh. Apa weda? Ganti-ganti apa boleh nggak? Ganti-ganti. Yang penting zikir malam itu. Kan kalau zikir mah boleh, kalau zikir mah selawat boleh, istighfar boleh, tasbih boleh, subhanallah boleh. Jadi ganti-ganti nggak apa-apa. Malam itu yang penting kita kalau bisa malam itu sampai jam 10 jam 11 tidur. Jam 2 jam 3 kita bangun sampai subuh. Nah supaya apa? Supaya catatan buku yang pertama udah ada isinya kebaikan semua. Enak nanti pasti dulu pas nanti kita dikasihkan oleh Allah, barang siapa yang menerima buku amal catatannya tangan kanan, maka siap-siap menjadi orang yang selamat. Barang siapa yang menerima buku catatan amalnya tangan kiri, ya udah dah. Udah itu mah udah pasti celaka. Celakanya sampai kapan? Kalau kita mati di tahun ini, di bulan ini, itu berapa ratus tahun lagi kiamat terus disiksa. Disiksa terus, disiksa. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kapan hari kiamat? Yes, kapan itu hari kiamat? Nggak ada yang tahu kiamat mah. 100 tahun lagi, apa 200 tahun lagi, nggak tahu. Itu ruginya orang meninggal dunia, belum bertobat, belum mendengarkan isi-isi dalam agama, ya udah siap-siap sengsara. Makanya kita mudah-mudahan nih, kita udah tua begini, umur kita udah ada yang 50, ada yang 40, ada yang 5, udah ada 55, udah siap-siap ya dah. Nggak lama lagi kita mah, ya nggak lama lagi dah. Udah ya kita isi dah, ya udah isi dah. Mungkin yang mudah-mudahan mah mungkin masih bisa ini ya pelan-pelan gitu. Sedikit saya menyampaikan tentang nanti nisfu Saban 9 hari lagi, masih ketemu lagi nih kalau bro. 9 hari lagi jangan berleha-leha ya. Jangan kita orang-orang pada berangkat ke masjid, orang-orang pada ibadah, kita santai, kita tidur, kita nonton TV, kita main HP. Rugi, termasuk ruginya. Karena catatan amal yang baru, yang lama diangkat, nggak ada catatan yang bagus ya. Jelek. Kenapa? Karena kita lagi nonton TV, lagi maksiat, lagi tidur, orang-orang pada ibadah. Terus catatan buku yang pertama yang masih kosong diisinya mah maksiat. Itu ruginya mah. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai malam itu setoran amal kita yang terakhir nanti malam nisfu Saban ya. Makanya jangan dengerin kalau kita lagi ngobrol sama orang Wahabi misalnya, orangnya ahli bid'ah, kita di bid'ah sama dia, berbiarin. Pokoknya ini mah masalah amal mah untuk kita, buat kita. Amal kita banyak buat kita, buat dia yang membid'ah-bid'ahkan, baca Yasin malam Jumat bid'ah, jarak kubur bid'ah, biarin, biar sampai dia capek dah tuh. Mati dia ngatain kita bid'ah, nggak apa-apa dari kita mah punya ajaran, kita punya guru kita punya guru, ya hati-hati. Makanya kalau di radio hati-hati, itu radio macam-macam tuh, ada yang ngajarin kita begini salah, saya salah, udah jangan dah. Makanya alhamdulillah ini lingkungan kita cuma beberapa orang di sini yang suka berbid'ah, maulid bid'ah, rajabat bid'ah, malam nunjukul Quran bid'ah, biarin, biar capek dia ngatain kita bid'ah, tapi kita berebut amal kita untuk akhirat. Itu dah, ya. Hati-hati kita nih pejamaah pengajian malam Rebo, jangan sampai kita tergoyah. Nanti lama-lama anak cucu kita pasti. Kenapa? Kalau anak cucu kita tidak tanamkan belajarnya dengan tidak ahli sunnah wal jamaah, dengan ulama-ulama yang ahlu sunnah, ya udah ke bawah nanti anak kita dah. Nanti pas kita mati nggak dizikirin, enggak. Pas kita mati udah nggak ditalkinin, enggak. Pas kita mati nggak dipilihin, udah. Makanya hati-hati anak kita dari sekarang. Anak kita hati-hati dari sekarang, kita didik yang sebenar-benarnya, jangan sampai melenceng. Ngajinya sama siapa?
belajarnya sama siapa, gurunya siapa, gitu. Jangan apa-apa kalau kita sembarangan masukkan anak ya, masukkan anak ke guru-guru yang bukan sama ahli akidah kita, ya udah melenceng dah. Udah bapaknya mati ya mati, mau bakal jarahin udah kita. Mau ada ya, hati-hati ya. Hati-hatinya mana? Karena zaman udah begini sekarang, udah orang udah masa bodoh dengan agama. Makanya benar kata Nabi, saya di zamanin apabila datangnya suatu zaman manusia udah jauh dari ulama. Apa sih jauh dari ulama? Dari jauh dan seget untuk menuntut ilmu. Udah malas bergabung dengan kebaikan, dengan ilmu, dengan ulama, para guru. Maka siap-siap maka ada dicabut keberkahan. Rezeki keberkahan kampung itu. Itu makanya kita alhamdulillah nih, biarpun butut begini juga kita mesti berjalan ya. Jangan sampai niatkan kita sampai kita mati, jangan sampai kita niatkan dalam hati kita sampai mati kita mau bakal berhenti ngaji. Itu kan niat kita. Jangan sampai kita nih nanti ada godaan begini ada yang ngomong begini, silakan. Kalau saya karena hati saya udah terbuka, orang mau ngomong apa gak silakan, mau ngatain kayak pengajian ini bagaimana silakan. Yang penting ini saya udah siapkan ini tempatnya, yang mau masuk ya silakan, nggak mau silakan. Nanti pas nanti di akhirat masing-masing amal ya. Cuma orang yang riungan seperti ini nih, yang saya kenal, bapak kenal saya, apabila salah satu nggak ada, saling nyari nanti gitu. Ini jelas terangannya belas, orang yang riungan kebaikan nanti apabila adanya di dalam surga nggak ada dicariin, kita saling nyariin nanti bareng-bareng rewot gitu. Minta sama Allah, ada orang bisa 2 orang nggak ada, rewot nih yang berapa puluh nyariin bareng-bareng gitu, enak. Nanti punya riungan mah, punya guru mah enak. Saya juga punya guru lagi punya guru punya lagi enak. Kalau nggak ada gurunya nanti kita terombang-ambing, pas di padang mahsyar sedang belangsak-belangsaknya, sedang sengsara-sengsaranya, kita nggak ada yang kita ikutin gitu. Kalau kita sampai meninggal nggak punya guru, kagak ngaji lagi, maka pas nanti di padang mahsyar itu kita nyariin siapa kita gitu, bingung. Makanya jangan sampai putus ya. Saya juga punya guru saya punya guru lagi. Nanti kita akan bareng-bareng ngerewat menuju yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mati nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Di sini sedikit saya tentang puasa karena waktunya tinggal dikit lagi nih, mungkin 3 kali lagi kali ya. 4 dapat? Hah? 2 emang? Bisa sedikit nih, belum nyampaikan tentang puasa. Makanya di sini dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudan. Kata Allah dalam firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Tuh, telah diwajibkan. Buat siapa sih yang wajib? Kita, orang Islam. Kalau kita ngaku orang Islam, kata Allah, telah aku wajibkan, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, orang yang percaya. Iman itu percaya. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan pada umat yang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Yaitu jadi sebelum umat sebelum kita juga udah diwajibkan yaitu berpuasa. Makanya di bulan suci Ramadan itu bulan yang penuh barokah, apapun perbuatan kerjaan kita yang baik dilipat gandakan. Atau bulan ini dari bulan Rajab sampai bulan Syaban, ini bulan Syaban, barang siapa yang berbuat baik karena sedekah nih, sedekah 1000 perak pada bulan ini, maka digantinya sama Allah 700. Kemarin bulan Syaban, bulan Rajab 70, sekarang 700 nih. Jadi kalau kita sedekah makanan 1 dibalasnya 700. 700 itu tuh 700 pisang. Kalau belinya 20 kali 700 berapa? Masya Allah. Pokoknya bulan ini barang siapa yang duduk di majlis ilmu pada malam berbuah, sama juga dia ngaji 700 kali ngaji. Kayak ini
Udah percaya ini, makanya dia keterangannya gitu, udah percaya. Jadi bulan ini nih, besok bulan Ramadan gimana? Dilipat gandakan lagi bulan Ramadan mah gitu. Ada lagi lain lagi. Jadi bulan Ramadan mah baca Quran biasa 10 satu huruf, dibalasnya berapa? 1000. Bismillahirrahmanirrahim. Sin bukan kasobis. 2 tuh. Udah 1000. Doang 1000. Apa tambah sin 1000 lagi. Tuh bismillah dong udah berapa? Masya Allah. Itulah keuntungan umat Nabi Muhammad yang banyak dosa, yang amalnya kurang. Kenapa umat Nabi Muhammad walaupun dia ibadahnya ibadah kita sedikit ya, main sholat doang paling wajib. Datang bulan Ramadan itu dari 3 bulan, bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan, 3 itu 3 bulan Allah tublekkan semua buat umat Nabi Muhammad, pahala dilipat gandakan oleh Allah. Tuh, makanya bulan Ramadan mah baca bismillah doang itu pahalanya 1 huruf 1000. Nah malah ditambahin lagi bukan 1000 lagi. Itu makanya di bulan Ramadan mah niatkan barang siapa yang datang gembira datangnya bulan Ramadan, maka diharam jasadnya disentuh api neraka. Gembira yang bagaimana? Gitu ini lagi. Asik bulan Ramadan lagi baik. Gembira nanti tanya, bukan mau puasa, bukan mau baca Quran, bukan mau terawih. Asik. Saya kalau bulan Ramadan, bulan puasa, itu saya segala macam wah. Dagang apa ke laku dah, apalagi rumah saya berjalan. Saya ngejar buras, lontong 100 200 habis. Alhamdulillah ya Allah, umur saya dikasih umur panjang lagi sehingga bulan Ramadan besok saya biar bisa dagang buras lagi, dagang bakwan lagi. Bukan, enggak termasuk itu mah. Jadi gembiranya datangnya bulan Ramadan, ya Allah alhamdulillah umur saya sampai lagi ya Allah ke bulan Ramadan. Saya mau beribadah ya Allah, saya mau sedekah, saya mau sholat, saya mau puasa, saya mau baca Quran. Gembira ya Allah, alhamdulillah. Teman saya banyak kemarin beriman. Kemarin mah Idul Fitri sama saya, Id juga sama karena udah nggak ada. Kemarin mah dia masih gagah banget, sekarang di rumah lagi stroke. Tuh saya masih gagah, alhamdulillah ya Allah, panjang umur saya gitu, gembira, senang ya Allah. Saya mau sholat, saya mau ibadah, saya mau baca Quran. Kan saya mau nggak bisa baca Quran, bagaimana ya? Emang bukan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Quran itu. Besok ya itu lagi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Shadaqallahul adzim. Qul hu berapa huruf tuh? Qaf, lam, kul, hu, ha. Udah berapa? Tuh 2 3 4. Udah 4 kali 7 kali 1000. Kulku doang, enak dah, enak kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Cuma orang yang nggak iyeng acan, nggak acan sama bulan Ramadan, biasa saja bulan Ramadan. Ya udah, ruginya, takutnya belum datangnya Ramadannya akan datang kita mati. Yang kemarin ini kita nggak ibadah, malah nggak puasa, itu yang takutnya mah. Iya, yang takutnya itu takut dah. Cuma apa? Pokoknya kalau yang orang yang nggak takut ya enggak, bodoh amat kamu di dalam kubur, maling tahu ini gue disiksa gitu. Bodoh amat kamu puasa mau agak urusan gua, bisa baik dah. Ini mah ngingetin ingetin doang, bukan lagi ngajarin, bukan cuma lagi ngingetin takutnya gitu. Kan kita kesulut rokok doang udah aja kan? Ya, rokoknya jejel kan tuh ke kaki kita. Enggak, mau aja kan? Ini neraka. Takutnya kita ingetin kalau gua nggak sembahyang, gua puasa, takut cebuskan neraka. Sedangkan katanya kemarin gua saya ngaji, neraka itu selubang jarum jatuh ke dunia, angus dunia sama orang-orangnya. Apalagi gua diceburkan, gua puasa dah, gitu. Jadi ngikutin takut begitu. Jangan begini, bodoh amat neraka bareng-bareng ini nggak bisa. Neraka enak amat kalau bareng-bareng mah. Ya, biar barang-barangnya sama-sama disiksa, di sono kegaukan, sini kegaukan, rame, di sono jejeritan, di sini jejeritan. Walaupun misalnya neraka bareng-bareng, tapi jejeritan ini bareng-bareng. Nggak ada yang kena, pada geseng, apalagi jablay. Sama-sama ada tuh neraka sama jablay, itu menurut keterangan saya baca. Orang yang bersamaan dengan jablay, yang di pelacur, di dalam neraka itu udah nggak betah sama baunya.
baunya amis, baunya wow, udah nggak betah dah. Dalam keterangan saya baca, Masya Allah, makanya jangan yang itu masih satu udah jam lah, jangan, ya, iya, jangan, ya, kalau ya, ya, jangan jangan beda. Kalau mau pelacur di dalam neraka itu orang ahli neraka juga nggak betah, pengen pindah. Dalam keterangan saya baca, orang ahli neraka pengen nggak betah bersamaan di neraka itu sama pelacur. Pelacur siapa sih? Bukan cewek doang pelacur mah. Laki juga banyak. Jajan mulu, punya bini jajan ya misalnya. Itu pelacur namanya. Berarti belum tobat. Itu mati belum tobat. Nah itu nanti di neraka aja dibikin bau amis, nggak ada yang kuat. Nggak ada yang kuat, pengen pindah. Ya Allah pindah ke saya, jangan di neraka ini dah. Biar saya lebih. Oh, pokoknya di neraka nggak ada yang enak. Jangan cerita neraka ini bagaimana sakitnya, nggak bisa. Bagaimana nikmatnya surga, nggak bisa dibayangkan sama mata, sama pikiran, nggak bisa, gitu ya. Makanya di sini kita diwajibkan berpuasa. Kalau kita mau buka puasa, udah lapar waktu, aduh, jam 11 biasanya mah, ya gantung waktu jam 11 tuh. Aduh, pengen ngopi, pengen rokok. Iya, kalau gua nggak puasa, ntar gua dijebloskan neraka. Sedangkan waktu lagi gua ngaji kemarin, kalau putung neraka jatuhnya selubang jarum manusiaan mau sama bumi-buminya. Bagaimana? Murah. Pokoknya kalau kita mau buka puasa, kita ambil korek, kita bakar tuh jempol kaki kita. Gitu ya, supaya kita nggak buka. Iya, iya, ambil korek atau rokok, bersudut atau korek api, sudutkan ke kaki kita. Kan panas tuh. Oh, astagfirullah. Nggak jadi dah gua puasa dah. Ini korek doang panas. Gitu, gitu ya, udah. Itu menambah iman maksudnya. Kan susah buat orang mah. Besok kan lupa lagi habis ngomong gini nih, habis ngaji ya lupa lagi, ini lagi. Makanya sekarang saya kasih contoh. Besok kita kalau pengen puasa pengen bongkor, ambil korek, jejelkan tuh ke kaki kita atau ke paha kita. Panas enggak? Kalau panas berarti buat neraka nih. Itu belum seberapa, kecil. Jadi kalau api pun tuh neraka mah, api dunia mah itu menurut riwayat menurut ayat itu ada putung neraka jatuh ke tangan itu, lemparkan ke gunung Angus, lemparkan ke laut, karena lautnya jadi kering, jadi timbang pecik-pecikan doang. Yang karena api di kita mah satu di sini 1000 kali lipat dari api di sini. Serem. Jadi perjalanan 500 tahun itu neraka, perjalanan 5 tahun kita udah lumer. Nah, apalagi berjebuskan ya. Itu aja di sini udah melakukan perjalanan menuju neraka, perjalanan doang. Itu kita udah lumer. Menurut keterangan saya baca, jangan kenapa dekat. Kan kalau perjalanan 500 tahun berapa? Gila, jauh banget. Sekarang kita jalan dari sini ke Banten kali berapa bulan ya? Ada nggak sebulan? Dari sini ke Banten dah. Sebulan paling. Ini 500 perjalanan 500 tahun menuju neraka itu udah panas. Berapa? Dari sini kemana? Ke Mekah misalnya. Mekah jalan nanti berapa tahun? Enggak ada tuh. Mekah aja dia kaitan jauh ya, Mekah ya. Masya Allah, itu perjalanan dari Sholat udah jauh pisadah, udah panas. Bagaimana kita lagi? Allahumma ajirna minar. Saya kalau cerita mereka serem. Allahumma ajirna minar, Allahumma ajirni minar. Tiap sholat itu jangan lupa 7 kali. Allahumma ajirni minar, Allahumma ya Allah jauhkanlah kami dari api neraka. Allahumma ajirni minar. Jangan lupa dah tahu habis sholat ya 7 kali. 7 kali. Ya udah ajirni minar, Allah ajirni. Antar salam nggak bisa, ya udah ajirni doang dah. Allahumma ajirni minar, Allahumma ajirni minar. Jangan sampai kita masuk neraka dah. Masa mau nauzubillah. Jangan dah kita besar setengah hari nggak sanggup. Jangan ketahuan setengah hari ya Allah, nggak banget. Jangan ke setengah hari dah ya Allah. Hei saudara, harus mampir dulu ke neraka. Berapa ya Allah? Udah semenit dah. Ya kalau dia bilang ya udah nggak apa semenit pak. Masya Allah semenit di sana ya. Semenit di akhirat, 1000 tahun di dunia, di sana 1 hari. Semenit sana berapa hari? Berapa ratus tahun? Jangan mau semenit kak. Semenit kejar mau. Di semenit di sana berapa ribu tahun? Di sini berapa ratus tahun? 1000 tahun di dunia, di sana 1 hari. Hei saudara, kamu mampir dulu. Berapa lama ya Allah?
semenit aja ya, biar semenit mah berapa? Hah? Ya coba weh. Iya, bayangin dah. Bayangin di situ dah. Barang siapa yang meninggalkan puasa 1 hari dengan sengaja. Duh, seram nih mah. Barang siapa yang meninggalkan puasa 1 hari dengan sengaja, itu tidak bisa dibayar sampai, saya baca dengan tidak bisa dibayar dengan seumur hidup lah ibaratnya. Gua mau puasa sehari bisa kok orang nggak bisa kalau sengaja mah. Kalau sengaja mah harusnya taubat tanasuha. Yang dikodok mah sakit misalnya, nggak kuat ya lendang misalnya mau sakit. Kalau saya puasa wae besok PKW aja undang PT lagi sakit nih, insya Allah waras. Orang sakit apapun kalau puasa mah semua coba dah ayo puasa dah karena banyak buktinya gitu ya. Makanya jangan sampai nggak puasa dengan sengaja. Orang yang tidak puasa di dunianya, orang yang lapar di dunianya, maka akan dikasih kenyang di akhiratnya. Barang siapa yang kenyang di dunianya, maka dikasih lapar seumur-umur ya, terus-terusnya sama Allah. Lapar ya, kalau lapar dia kenyang. Itu makanya orang yang nggak puasa di bulan Ramadan 1 hari saja dengan sengaja, ini bukan sebulan, 1 hari saja. Bang Indra gimana puasa kemarin? Alhamdulillah saya cuma bongkar 1. Enak kalau terima. Kata jangan belum ngaji nih. Hebat itu mah. Membongkar 1. Nggak tahu kalau bongkar 1 itu kan sengaja. Nggak apa-apain dah mah. Sengaja itu mah. Sakit kagak, ngapain kagak. Tinggal bongkar cuma 1. Alhamdulillah. Nggak tahu itu yang 29 habis dengan yang 1. Karena disuruh sebulan kan. Diwajibin sebulan. Kecuali sakit bisa dikodokin. Kalau sebulan yang kita sudah diberitakan Allah diwajibkan saat sebulan 30 hari dikurangin 1 dengan sengaja. Jangan. Alhamdulillah saya mah tahun kemarin mah tahun duluan saya 5 tuh. 5 saya alhamdulillah. Sekarang saya udah 3 saya mah tahun sekarang mah. Enak kata orang belum ngaji ya. Katanya belum ngaji. Hebat betul mah udah termasuk ini lah. Kagak tahunnya itu termasuk ngeledek disuruh aja sebulan. Puasa cuma 27 hari. 25 hari, 5 hari katanya hebat. Jangan 5 hari, 1 hari. 1 hari buat tidak puasa dengan sengaja 29 angus. Masya Allah jangan barangan. Ya. Jangan. Kalau kita meninggalkan puasa dengan sengaja, besok datangnya bulan Ramadan niatkan tobat tanasuha. Ya Allah, saya bertobat. Bulan ini saya puasa ya Allah dan tidak saya bulan yang tahun kemarin tidak saya ulangi lagi. Saya mau puasa ya Allah, saya taubat tanasuha, tidak akan saya ulangi lagi. Diterima. Tuh. Maka kalau ngaji mah enak, ya. Jadi puasa bagaimana? Akhirnya gara-gara sewat ngaji begini, gua kagak puasa bisa namanya enggak. Kata gitu. Ngapain gua puasa 29 hari? Gua sehari katanya enggak ada palanya. Ini gua puasa, bodo amat itu urusan lu. Mau puasa-puasa kagak ya. Ya gitu kan. Ini mah karena ngaji gitu kan. Kalau saya kan boleh ngaji, ya ngaji lagi. Ada lagi guru yang toleransi, enak-enakin. Ya nggak apa-apa sih baru belajar mah. Ya nggak apa-apa, baru belajar dapat nggak puasa habisan gitu. Tapi kalau menurut keterangan yang sebenarnya mah, kalau puasa 1 bulan ya harus 1 bulan. Makanya di sini jelas nih. Di sini bulan Ramadan, bulan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya, dan aku mencontohkan kepada kamu bangun sembahyang, sholat, yaitu sholat malamnya. Sholat malam apa? Tarawih. Rasulullah mencontohkan orang yang puasa itu harus tarawih, harus. Saya mah alhamdulillah puasa mampu tarawih 5 hari. Ya, tarawih tidak bisa dikodoin, nggak ada bulan Saban nggak ada, bulan Syawal nggak ada. Ya makanya puasa harus tarawih. Di sini kata Rasulullah, aku mencontohkan kepada kamu bangun sembahyang malam, maka siapa yang puasa dan siapa yang puasa dan sembahyang malam benar-benar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, akan keluar dari dosa-dosanya bagaikan keadaan ketika ia lahir dari perut ibunya. Maksud apa? Barang siapa yang berpuasa, malamnya taraweh, siangnya puasa,
terus benar-benar mengharapkan ridho Allah, maka pas malam takbiran tuh Idul Fitri kan yang apa? Idul Fitri itu kembali kesucian. Buat siapa? Buat orang yang puasa yang benarnya puasa tarawih sembahyang nggak pernah tinggal. Ada lagi, alhamdulillah saya mah puasa mah kalau puasa mah wah biasa, sembahyang kagak. Kalau puasa kagak sholat wajib, maka puasanya ditolak mentah-mentah sama Allah, tidak diberi pahala. Tidak diberi pahala orang yang puasa kagak sholat. Nggak diberi pahala. Sebab apa? Kan sholat dulu. Adanya 2 kalimat. Rukun Islam ada 5. Pertama 2 kalimat syahadat. Ya kan? 2 kalimat syahadat itu merangkap tuh. Makanya di bulan puasa merangkap tuh 4 rukun Islam harus kita bawa. 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat. Ini yang pergi haji mah nanti kalau punya duit. Cuma pergi haji boleh, nggak boleh kalau punya duit mah. Jangan maksakan utang-utang di rumah. Pokoknya di bulan Ramadan pengen ibadah kita keterima, itu 4-4-nya harus kita jalankan. Kalau zakat mah nggak mampu, boleh nggak apa-apa juga. Nggak punya puasa mapol tapi buat zakat nggak ada, nggak apa-apa. Boleh harus dizakatin. Tapi yang 3 ini 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, salah satu ditinggalkan maka tidak diberi pahala oleh Allah. Orang yang puasa tidak mengerjakan sholat maka puasanya ditolak oleh Allah, tidak diberi pahala. Enakan puasa sholat orang, saya pada berpuasa mah sholat mah enak cuma 5 kali. Kalau puasa seharian dari mulai habis subuh sampai maghrib, perut lapar, baru panas, wah sayang dah. Sayang kalau orang puasa Ramadannya pol tapi sholatnya kagak, gitu sayang. Mendingan makanya mendingan sembahyangnya rajin, puasanya jarang, tetap diterima. Kalau itu mah sholat pak, sholatnya rajin. Sholat rajin, tapi tadi gue lihat tadi lagi ngumpet ngerokok. Ya ada kan dia. Tapi dia sembahyang rajin banget. Tapi gue tadi belum lagi ngerokok, dia lagi ngopi. Biarin, sholat mah keterima. Dosanya dosa puasa. Kalau puasa kagak sholat, ya siap-siap itu sayang-sayang. Lapar-lapar doang, dibang aus, bari lemes. Sahur bangun jam 2 udah bangun, sholat kagak, ya udah dah. Jangankan kewajiban sholat yang ditinggalkan bulan puasa, taraweh beda. Kalau taraweh enggak, kalau taraweh mah ada itu sunat. Sunatnya apa? Sunatnya sunat muakkad yang udah mendekati wajib, setengah dari wajib. Bagaimana sih kalau kita puasa supaya kan saya mah capek kalau siangnya boro-boro ke masjid 20 rakaat. Ya belajar atau 2 rakaat dulu. Usolli sunat tarawih rakaat ini. Setiap bulan berarti ada lillahi ta'ala, ada ya, lillahi ta'ala, nggak pakai adaan kalau sunat mah. Allah aku niat sholat sunat tarawih 2 rakaat kalau ta'ala. Udah, capek banget. Ya udah, baru sanggup segitu. Berarti kita mengerjakan tarawih itu walaupun 2 rakaat enggak. Tapi jangan selamanya, besok lagi enakan, tambah. Besok lagi enakan, tambah. Jangan sampai puasa kagak mengerjakan sholat tarawih. Kenapa? Karena nggak sempurna. Barang siapa yang puasa Ramadan, tarawihnya kagak, nggak sempurna kalau tuh. Saya kasih ilmunya, ya. Dengerin nih. Saya kasih ilmunya. Nanti kalau nggak tarawih ke masjid, di rumah sebetulnya tarawih mah nggak apa-apa, karena itu sunat. Di rumah caranya gimana? Ya udah kerjakan dulu. Mau 2 kali salam kek, 4 kali salam ke 8 ya. Yang penting jangan sampai nggak tarawih. Jangan sampai nggak tarawih tutup dengan witir. Witir misalnya 3 rakaat kelamaan, udah 1 rakaat nggak pada. Ini mah bukan lagi meringankan, bukan. Ini mah lagi soal jangan sampai puasa nggak tarawih 2 rakaat azan, 2 rakaat acan nggak dikerjakan. Maksudnya jangan sampai puasa nggak tarawih udah 2 rakaat habis sholat isya nih. Kita orang pada ke masjid kita kagak, karena lemes, capek dah siangnya. Orang laki atau orang usaha buat bininya, buat anaknya, pahalanya gede biarin dah. Habis sholat isya langsung kopi isya, badi isya langsung tutup dengan tarawih minimal 2 rakaat atau 4 rakaat, tutup dengan witir. Kalau 3 enggak kebanyakan 1 rakaat. Ini kenapa? Wah enak amat ya itu, dia menerangin dia begitu. Kalau suruh tarawih 2 rakaat, ya kan daripada dia nggak tarawih, kata guru saya begitu. Karena saya terangkan begini, guru saya pernah menerangkan begitu. Jadi jangan sampai dia nggak tarawih 2 rakaat kagak,
yang 8 rakaat kagak, 20 rakaat kagak, ya kan? Akhirnya bablas. Puasa mah pol. Gitu, jadi jangan sampai Pak Imam maksudnya. Bukan lagi meringankan. Bisa Pak Imam lagi segini. Waduh, mata. Tapi saya mah kemarin ngaji. Jadi orang kata dia kena tutup dengan witir, tapi ya harus tutup dengan witir. Kalau ditutup dengan witir, entah bangun sahur, witir. Gitu. Bangun sahur teh belum tutup witir, sholat tarawih lagi. Tadi habis isya teh tarawih kan 2. Pas itu bangun sahur nih. Tarawih lagi tarawih lagi. Gitu masih ada tuh. Kalau udah subuh mah tutup dengan witir. Kalau jangan ditutup dengan witir dulu kalau mau nambahin. Kalau udah ditutup dengan witir udah nggak bisa sholat lagi karena udah ditutup sholat sunatnya. Ya habis. Makanya kalau mau niatan bangun sahur mau tarawih lagi jangan ditutup dulu. Minimal 1 rakaat, jangan sampai kagak. Ini mah bukan lagi ngeringanin, tapi jadi pada kagak terawih di bulan puasa, tapi puasa tapi nggak terawih, gitu ya. Ya ingetin ya. Gue mau penting puasa ya. Puasa mau gopol tapi terawih nggak bisa. Udah 2 rakaat susah. Pelan-pelan ngomongnya 2 rakaat. Gitu. Kenapa? Nanti ada yang julid. Wah enak amat tuh dia ngaji gue dengerin dia malah berbok kata orang terawih cuma 2 rakaat. Ya ini makan sunat. Kata guru saya meringankan dulu. Maksudnya belajar dulu. Kan nggak mungkin kalau kita udah sholat terawih cuma 2 rakaat doang mah. Sekalian 4 sekali lagi dah, paling lagi ya. 4 enak, bangun lagi ya, jadi 6. Bangun lagi jadi 8. Makanya orang yang sholat tarawih jadi 8 rakaat jangan dikatain. Jangan sholat disuruh loh, disuruh 8 rakaat. 11 lah, witir. Berarti lain sama kita. Lu tarawih enggak? Bagusan kan dia 8 daripada lu tarawih kan gitu ya. Jadi masalah sunat